Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Kalau baik, Ibu mau lihat senyumannya. Ya, semua sehat-sehat ya. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Amelia, Anita. Amelia kenapa? Berarti 4 orang yang tidak hadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menghormati arwah para pahlawan kita. Ya, boleh semua berdiri? Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, perjuangan untukmu. maju, ayo maju, maju. Oke, selesai. Ya, selesai. Silakan duduk kembali. Ibu lihat masih ada sampah yang berserakan, bajunya tidak dimasukkan, ya, tasnya masih dipakai. Ada baiknya sesuai kesepakatan kelas kita harus rapi. Jadi yang keluar bajunya silahkan dimasukkan, yang ada sampah berserakan dibuang dulu di luar. Sudah? Bagaimana, sudah? Ya, masih ada sampahnya, Nak. Ya, Bang. Jadi sudah rapi dan bersih? Ya, silakan naikkan alat tempur kalian untuk belajar. Minggu lalu kita sudah membahas tentang, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri, Aco. Kita bahas tentang apa, Nak? Itu kita pelajari tentang kedatangan dan pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, kedatangan dan pendudukan Jepang di Indonesia. Perhatikan materi yang Ibu akan sampaikan hari ini. Kira-kira kedatangan dan pendudukan Jepang di Indonesia ada tidak hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Apa hubungannya? Ya, silakan, ayo berdiri. Menurut saya ada, karena Jepang datang ke Indonesia menjanjikan sebuah kemerdekaan bagi Indonesia. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Ayu. Iya. Jadi Jepang datang di Indonesia, kenapa dia disambut dengan bahagia oleh rakyat Indonesia? Karena dia menjanjikan sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan yang abadi. Apakah sekarang kita sudah merdeka? Iya. Jadi hari ini kita akan membahas kembali bagaimana sejarah negeri ini, bangsa ini, kenapa, bagaimana prosesnya hingga mencapai kemerdekaan. Oke. Siap belajar? Siap. Ya, ini adalah hal yang ingin kita capai hari ini. Ada yang bisa membacakan? Ada ya? Ya, silakan Alfi. Berdiri. Peserta didik mampu memahami kronologi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. 2. Peserta didik mampu mengenal tokoh-tokoh dan perannya dalam proses kemerdekaan. Iya, benar. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu kita memahami bagaimana kronologi atau urutan peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi. Kemudian yang kedua, kalian wajib mengenal tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi. Oke.
Perhatikan, ya janji kemerdekaan Jepang. Kalau orang berjanji pasti dia harus membuktikan. Ya, ini adalah buktinya Jepang. Yang pertama, dia membentuk sebuah organisasi. BPUPKI. Ada yang tahu kepanjangannya BPUPKI? Iya, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokutsu Juni. Ya, ini dibentuk pada tanggal 1 Maret dan diresmikan pada tanggal Ya, karena ini adalah janji Jepang, makanya ini organisasi diusulkan oleh orang Jepang. Ya, itu adalah Jenderal Kumakichi Harada. Oke. Selanjutnya, ini BPUPKI karena sudah diusulkan oleh Jepang, maka Jepang menunjuk ketuanya dari orang Indonesia. Siapa namanya? Dr. Rajiman Widyodini. Ya, siapa 3 orang itu yang merumuskan dasar negara? Yang selanjutnya sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Ya, apa yang dibahas? Ya, ada lagi organisasi kedua yang dibentuk. Organisasi apa? PPKI. Ada yang tahu kepanjangannya PPKI? Apa? Ada yang tahu? Kemerdekaan Indonesia. Atau dalam bahasa Jepang disebut Junbi Inkai. Yang dibom? Kota Nagasaki. Kalau tadi Hiroshima adalah pangkalan militer, Nagasaki ini adalah tempat industrinya senjata. Selanjutnya, karena minggu lalu Ibu sudah bagi kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ya, Ibu tampilkan kelompoknya. Oke. Kelompok 1 ada Alfi, Nabila, kelompok 3 dan kelompok 4 di sini. Ya, silakan pindah ke tempatnya masing-masing. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Ya, sekarang tunjuk 1 orang perwakilan dari setiap kelompok. Ya, silakan maju ke depan. Ya, menunjuk yang di atas. Pilih 3. Membahas tentang Soekarno. Kemudian kelompok 2 maju. Membahas tentang Sultan Syahrir. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk per kelompok ya. Oke, Ibu bagikan di yang mana Ahmad Subarjo? Kemudian Soekarno. Ya, sudah dilihat LKPD-nya. Ya, ini di LKPD-nya ada lembar pertamanya. Di situ ada kelompok dan nama anggota, kita isi di. Kemudian lembar keduanya, ini ada gambar tokoh. Kamu lingkari, kamu tokoh yang mana dalam kelompok ini? Ya. Sini ada nama tokoh dan biografi pahlawan, silakan dikerjakan. Ya, dengan kelompoknya dan apa perannya tokoh tersebut, ya dikerjakan sekarang nih. Ya, silakan berembuk dengan kelompoknya. Bagaimana riwayat pendidikannya? Nah. Ya, kerja. Ya, sudah dikerja. Ya, kerja Mina. Ya, apa namanya? Sekarang kita akan presentasi. Ya, kelompok berapa yang bersedia pertama kali untuk presentasi hasilnya? Ada yang bisa?
Ya, bacakan hasil yang sudah kamu dapatkan. Bagaimana? Kelompok 1 bisa? Ya, silakan berdiri nak di tempatnya saja, di 1 orang saja. Ya, ya, dengarkan teman tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sampai 1990 lahir pada 6 Juni 1997 dan wafat pada 21 Juni 1970. Selanjutnya yaitu peranan tokoh dalam proses kemerdekaan Indonesia. Adapun peranan mendirikan partai politik, membentuk 4 serangkai, ketua PPKI, dan presiden pertama Indonesia. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, mau langsung bertanya ada? Saya Bu. Ya, kelompok 4 dipersilahkan. Jelaskan alasan Soekarno menolak desakan golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, bisa langsung dijawab? Ya, ya silakan kelompok 1. Ya, salam dulu di. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Jelaskan alasan Soekarno menolak alasan Soekarno menolak yaitu Bapak Insinyur Soekarno menolak desakan golongan muda karena Bapak Soekarno mendukung hasil PPKI yang dijanjikan oleh Jepang. Jepang menunjukkan kemerdekaan yang mutlak kepada bangsa Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Ya, bagaimana kelompok 4 sudah diterima jawabannya? Selanjutnya kelompok 2 yang presentasi. Ya, bisa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tokoh pada peristiwa sekitar proklamasi yang bernama Sultan Syahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang. Jabatan sebelumnya adalah Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1947. Selanjutnya nomor 2, peranan tokoh dalam proses kemerdekaan Indonesia. Dalam proses kemerdekaan, ia mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio, kemudian ia menyebarkannya. Yang kedua, merencanakan pengasingan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rangas Dengklok untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pada 25 Oktober 1945, ia diterima menjadi salah satu anggota KNIP, antaranya adalah Syahid Syahrir ini. Kenapa? Sultan Syahrir. Syahrir ini. Ya. Kenapa dia berperan penting? Karena ia adalah perencana dari pengasingan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rangas Dengklok untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan, sehingga proklamasi kemerdekaan cepat untuk direalisasikan. Selanjutnya, refleksi yang kami dapat dari pembelajaran kali ini, kami merasa senang karena pertanyaan yang Ibu berikan sangat mudah untuk dijawab dan karena materi yang Ibu berikan mudah untuk dimengerti. Iya. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Putra Kota sebelumnya terima kasih atas
Adapun pertanyaan saya itu, apa peranan Sultan Syahrir yang paling penting dalam proses kemerdekaan? Ya, apa peranannya Sultan Syahrir dalam proses kemerdekaan? Bisa langsung dijawab? Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi peranan paling penting Sultan Syahrir dalam proses kemerdekaan yaitu mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio kemudian menyebarkannya. Ya. Bagaimana kelompok 1? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya. Pertanyaan pertama yaitu mengenai nama tokoh atau biografi singkat tokoh, yaitu Muhammad Hatta, lahir pada 12 Agustus 1942 ini, menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua, peranan tokoh dalam proses kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, berperan dalam upaya diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional. Selanjutnya, sebagai anggota BPN PKI dan PKI. Yang ketiga, mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi. Dan yang terakhir, merumuskan naskah proklamasi. Hanya itu dari kelompok kami. Sebelum pertanyaan ini ada yang ingin bertanya. Ya, ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja saya akan bertanya, apa sumbangsi Muhammad Hatta pada perumusan naskah proklamasi? Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab? Iya, mereka berembuk dulu ya. Menurut kami, sumbangsi Muhammad Hatta pada naskah proklamasi yaitu memberikan ide gagasan pada para penulis profesi yang berbunyi hal-hal mengenai keindahan, kekuasaan dan lain. Diselenggarakan dengan cara bersama dalam Oke, bagaimana kelompok 4? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, nama tokoh atau biografi tokoh. Namanya adalah Ahmad Subarjo. Raden Ayu Putri Astuti Subarjo. Kedua, peranan tokoh dalam proses kemerdekaan Indonesia. Menengahi perbedaan pendapat antara golongan tua dan pemuda. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Baiklah, itulah pemaparan dari hasil diskusi kami. Sebelum kami presentasi kami sudah mempersiapkan pada Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam saya pertanyaan adalah jelaskan tujuan Ahmad Subarjo datang menjemput Soekarno Hatta di Rengas Dengklok. Ya, mau berembuk dulu? Iya, Bu. Ya, silakan berembuk dulu. Ya, sudah bisa dijawab? Iya, Bu. Jawaban kami adalah tujuan Ahmad Subarjo menjemput Soekarno Hatta di Rengas Dengklok untuk meyakinkan golongan muda bahwa PKI akan memproklamasikan kemerdekaan depannya dari sekarang yang akan mengambil alih kekuasaan Jepang. Bagaimana dari Masih ada, ya bagaimana? Masih ada pertanyaan untuk kelompok 4? Masih ada tambahan pertanyaan? Oke, bagaimana kelompok 2? Sudah didengar jawaban dari kelompok 1? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya, sangat luar biasa ya kalian. Selanjutnya, dari semua pertanyaan, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ada juga yang bertanya, kenapa harus di Rengas Dengklok bukan di rumahnya Ayu? Iya, karena itu Rengas Dengklok itu jauh dari ibu kota dan tempat terpencil di Jawa Timur.
dan dekat dengan markas peta. Ada yang tahu apa itu peta? Pembela tanah air. Iya. Kenapa dibawa ke sana? Untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta ketika sekutu datang di Indonesia. Sudah paham? Oke. Sudah puas dengan pembelajaran hari ini? Oke, kita simpulkan bersama. Atau ada yang mau menyimpulkan? Ibu tunjuk atau kalian yang mau maju? Kira-kira dari kelompok mana ya? Ayo mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya sebelum ibu simpulkan secara umum. Mau? Ya silakan, ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan menurut kami. Baiklah, menurut kelompok kami, kemerdekaan yaitu keadaan di mana seseorang, kelompok atau bangsa bebas dari penindasan atau ketergantungan dan kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak tanpa tekanan dari orang lain. Mungkin hanya itu kesimpulan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain yang mau menyimpulkan? Ya silakan kelompok 1. Stand up. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu makna kemerdekaan bagi kami yaitu bebasnya kita dari penjajahan, bebas dalam menentukan nasib sendiri, dan kebebasan kita dalam demokrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa untuk kalian semua. Tepuk tangan lagi untuk kalian semua. Oke. Ya, perhatikan kesimpulannya. Ya, proklamasi itu mengingatkan kita bahwa pahlawan berjuang dengan mati-matian, dengan fisik, rela berkorban, mati atau hidup demi memperjuangkan bangsa Indonesia. Apa yang patut kita teladani? Ya, nilai-nilai kepahlawanannya, semangat pantang menyerah, pengorbanan. Iya. Bagi kita, maka patutlah kita generasi muda untuk tetap semangat dan menjaga persatuan bangsa. Masih semangat? Masya Allah. Oke, selanjutnya kita akan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini dari kelompok 1. Bisa kelompok 1? Bisa, Bu. Silakan pilih mana sih menggambarkan suasana hati kalian di pembelajaran hari ini. Ya, kemukakan alasannya kenapa senang. Ya silakan Mbak, kenapa senang nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa senang karena dengan mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia mampu menumbuhkan rasa cinta kami terhadap Indonesia dan membuat kita lebih menghargai lagi perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan. Sudah? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Pilih yang mana nak dalam pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa bisa senang? Yes. Kami merasa senang karena pertanyaan yang Ibu berikan tadi sangat mudah untuk dijawab karena materi yang Ibu berikan juga mudah untuk diingat. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Yang senang, ya kenapa senang? Saya senang karena pada pelajaran sejarah kali ini kami dapat mendapatkan pelajaran yang baru tentang kemerdekaan Indonesia. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Ya, bagaimana kelompok 4? Bagaimana suasana hatinya? Ya, kenapa kita senang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya kenapa kita bisa senang hari ini? Perasaan kami yaitu senang karena
bisa tahu tentang peranan tokoh-tokoh dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, karena bisa tahu toko-toko. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya, semua senang hari ini? Yang mana senyumannya kelompok 1? Mana senyumannya kelompok 2? Kelompok 3 mana senyumannya? Kelompok 4 mana senyumannya? Iya, semua bahagia. Alhamdulillah. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bahas, kan Indonesia sudah merdeka. Apakah ketika dia merdeka sudah baik-baik saja? Iya, jadi pembelajaran selanjutnya kita akan bahas perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Iya, silakan dicatat di bukunya. Jadi kalian cari memang apa sih perjuangannya. Oke. Ya, LKPD-nya kita kumpul ya. Ya, Ibu mau nilai dulu. Pokoknya ini tadi diskusinya luar biasa. Ya, kumpul LKPD-nya ya. Kelompok 4. Sudah kita tulis nama tak, Nak? Sudah? Kelompok 1 tulis dulu nama anggota tak, Nak? Sudah, Mina. Ya, kita bersiap untuk pulang. Ya, sudah rapi tempatnya. Ya, silakan. Kita sebelum pulang kita berdoa. Ya, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Ya, pokoknya pulang hati-hati, Di. Oke, sampai di sini dulu. See you the next time.